wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi anugerah, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa berlupis-lupis, beradu pandang, selayang pandang di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Karena tidak bisa dipungkiri, sedikit mungkin saya termasuk tahadus bin nikmat, maksudnya memperbaharui nikmatnya Allah ketika melihat kekompakan kehadiran pada malam ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang solihin, orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh ya. Karena hal itu semuanya merupakan yang disenangi oleh Allah. Amal baik adalah amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terhadirkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semuanya yang hadir pada malam ini selalu mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kelanjutan dari pasal yang menjelaskan tentang kesungguhan al-jiddu, kemudian al-muwadhabah, kedisiplinan. Alhamdulillah kita praktekkan pada malam ini, kita semuanya mempunyai komitmen yang sama, mempunyai muwadhabah, disiplin yang tinggi. Yang terakhir adalah al-himmah, cita-cita yang tinggi. Wala budda li talabil ilmi, dan harus bagi orang yang mencari ilmu, wajib ya orang yang mencari ilmu, minal himmati, mempunyai cita-cita al-aliyah yang tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi fina ilmi, dalam hal ilmu. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi, karena seseorang bisa terbang, bisa tinggi bihimmatihi, dengan sebab cita-cita yang tinggi. Katoyir yatiru bijanahaihi, seperti halnya burung Garuda. Burung Garuda bisa terbang, itu dikarenakan kedua sayapnya. Kita sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kodwati cita-cita yang tinggi. Derajat kita tidak mungkin tinggi, tidak mungkin berkumpul dengan para malaikatnya Allah kalau cita-citanya hanya sebatas itu semuanya mungkin sudah bisa dipahami. Jadi harapan pertemuan malam ini, mulai detik ini kita mempunyai cita-cita yang tinggi, sehingga derajat kita bisa berkumpul dengan orang-orang sholihin, orang-orang siddiqin, para syuhada, bahkan bisa berkumpul dengan para nabi. Amin. Allahumma amin. Faman kanat himmatuhu hifdun jami'i kitabi Muhammad ibn Hasan, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk menghafalkan semua kitab, atau andi keinginan untuk menjadi tahfidzul Quran, ngapal lagi Al-Quran. Jadi targetnya jangan cuma dalam hal ilmu hanya juz terakhir di Al-Quran. Ini contoh ya.
Andi kita terus apalagi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Sehingga dengan cita-cita seperti itu disupport atau didorong dengan bijitin kesungguhan, maka bisa mencapai 100% 30 juz, paling tidak kita hafal 15 juz. Jadi jangan cuma punya cita-cita mau hafal Al-Quran juz amma, juz terakhir. Boleh kita kira cuma Al-Ikhlas. Jadi kalau imamnya kulhu terus kulhu Allah. Rakaat kedua kulhu boleh. Jadi ini bagian dari cita-cita yang tinggi. Kudu punya target, punya target. Seperti halnya mau mendirikan perkumpulan ini, pertama kali saya tanya sama yang hadir pada saat itu. Umur 2 tahun, Ramadan sudah berumur 3 tahun, umur 3 tahun. Jadi siap-siap yang tidak yang belum pernah jadi pengurus, siap-siap jadi pengurus. Karena bulan Ramadan yang akan datang ini regenerasi, pergantian pengurus. Regenerasi. Jadi si ketua, jadi penasehat. Si wakil naik ke ketua, atau yang lain jadi ketua seperti itu. Di saat itu saya bertanya, apa tujuannya untuk mengadakan perkumpulan seperti ini? Ternyata semuanya sepakat, semuanya menjawab dalam rangka menguatkan akidah, dalam rangka menguat iman yang ada dalam dada. Seperti halnya fenomena atau kejadian pada bulan sekarang, pada bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai warga Nahdliyin Ahlus Sunnah wal Jamaah harus percaya dengan adanya Isra yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada dalam nas Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Cuman di Indonesia tambahin Isra Mi'raj. Padahal yang harus kita yakini adalah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok di Indonesia ditambah dengan Mi'raj? Mi'raj ini merupakan Allah yang menghendaki kepada Nabi Muhammad untuk menghadap kepadanya. Bukan Nabi Muhammad, bukan keinginannya Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi karena Allah yang menginginkan dengan mengendarai kendaraan surga. Pada saat itu buruk ya semua apa tak kotor apa bahasa mau tak kotor injek kotor ya buruk sampai mereka Jibril sedih. Kau aman buruk dan sih mereka Jibril ajak injek dilah. Pas mau tot hati bentak tahu siapa sih ibu lah siapa kekasihnya Allah yakni Muhammad, kekasihnya Allah. Setelah tahu yang mau menunggangi buruk itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, buruk merasa malu. Apa merasa toh? Sebelum semua depan Anda sebelumnya. Mata kero ya, kalau mata kero. Budi lah ternyata. Tak tahu sih Nabi Muhammad. Ya tidak ngerti sih. Buruk mu'ah Nabi Muhammad mau menghadap kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa di Al-Quran Subhanalladzi asra diawali dengan Subhanah Maha Suci Alladzi asra, dan yang sudah memperjalankan kekasihnya yakni Nabi Muhammad SAW. Kok menggunakan bahasa itu Maha Suci? Allah sendiri Subhanalladzi Maha Suci, dan yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, di saat itu Rasulullah
hampir sama dengan Nabi Musa, hampir sama dengan Nabi Isa di saat nalek burung itu karena persis seperti hampir sama ya, sampai sedikit itu. Oleh karenanya penting memang regenerasi sangat penting ya, sehingga nanti ada yang melanjutkan, anak cucu kita juga ada yang melanjutkan. Tak ubahnya kita sebagai pelaku sejarah yang saat ini merupakan pelaku sejarah, kemudian nanti diteruskan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tak apa aja gini ya. Uji menandi ini andi anak. Mari andi anak andi mantap. Andi ternyata tetap eksis. Yang namanya Arebon itu tetap eksis. Itu yang saya harapkan, itu yang kita harapkan bersama. Karena hanya dengan cara majlis seperti ini, innal jamaah inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya tangannya Allah itu bersama dengan jamaah. Tak bisa kecil-kecil. Paling mendengar rumah-rumah sih galau siapa, iya kan? Tapi mana kumpul seperti ini hilang, rasa galau hilang. Jadi untuk selanjutnya mungkin hanya Arebon tidak boleh galau, tahu besok. Karena Allah tidak pernah memerintahkan galau, tak pernah merintah susah. Perintahnya Allah hanya harus bahagia dan sabar. Di saat dapat nikmatnya Allah kita harus bahagia. Belum dapat nikmatnya Allah harus dihadapi dengan sabar. Jadi dalam hatinya berbunga terus, bunga terus. Artinya bunga terus. Sehingga ketika bunga terus, maka kumbang-kumbang hijau siamar nyantai terus. Jadi mungkin rata yang tadi kumbang sana. Apa yang sehingga kebutaan ngembang boy sudah bermanfaat kepada makhluknya Allah yang lain. Ketika berbuah tambah bermanfaat selain kepada makhluk yang lain juga sesama manusia. Sehingga tak lesos koduruna harus bahagia dalam kondisi apapun, diuji oleh Allah hadapi dengan sabar. Dikasih kenikmatan oleh Allah, jalani dengan cara bersyukur. Jadi bentuk kebahagiaannya orang yang mendapatkan nikmat dengan cara bersyukur. Benih cuman pesta apa bukan itu maksudnya ya. Jadi jemaah Majlis Taklim Arebon yang saya banggakan, dari awal saya ungkapkan tahadus binikmat. Kenikmatan yang saya dapat ketika melihat semuanya aktif seperti ini, punya komitmen yang sama, berarti keyakinan kita sama, akidah kita sama, dalam arti sama-sama yakin. Secara logika perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak masuk akal tanpa didasari dengan keyakinan, tanpa didasari dengan akidah yang kuat. Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Padahal ibu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha setelah menghadap kepada Allah, kemudian kembali ke Masjidil Haram, tempat duduknya masih hangat. Cuman tak aku sprinter Rasulullah. Mon sedene tak itu tak aku sprinter. Sapong selimut mun tak tebel tak itu. Bentar guling mau seton tak ya? Bentar guling berdua. Udah sih mana? Pas sakit tak sakit. Paling berat hebat. Very hebat yang belum sakit. Cuman hebat. Apa? Belum marah. Jadi bagaimana semua yang pengurus anggota harus jadi orang yang sakti. Maksudnya punya sakti harus bukan itu maksudnya. Minimal kita bisa mampu bermanfaat. Hati kita selalu bahagia, terus kemudian keberadaan kita bermanfaat kepada orang lain, terus selalu menyebarkan kasih sayang yang ada. Nangane siapa?
midi pasti kalian dia karena saking cintanya kare bono kata dia depakkan pak itu tanah saya tidak masalah. Jadi yang harus kita sebar di masyarakat umum itu apa namanya rasa kasih sayang atau rohim kasih sayang. Setelah itu dalam hatinya tanamkan kebahagiaan, maka orang yang seperti itu nantinya berkumpul dengan malaikat apa orang malaikat. Jadi bisa seumpama malaikat Israel datang, ambil apa namanya mau mencabut nyawa, bisa misi antos dari Israel. Kenapa? Karena kita sudah akrab. Mudah akrab buat malaikat Israel dari sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'anil umuri wa yukrahu sabsan biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ma'anil umuri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, itu cinta pada perkara yang luhur, pada cita-cita yang tinggi. Wa yukrahu sabsan biha, dan Allah tidak senang pada perkara yang rendah. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, karena Allah tidak senang. Terus kemudian kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kodu andi cita-cita sedang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Imam Tirmidzi yang sekarang itu bisa jadi Ustadz Tirmidzi. Ini aneh bisa jadi. Karena saking punya cita-cita yang tinggi, mas kita tedung yang mungkin semoga minggu depan tak jurus mabuk. Sekarang yang jurus pak, nama-nama Allah senang kepada orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Paling cita-cita jadi presiden, jadi anak buana Imam Syafi'i, anak buana Imam Al-Ghazali, jadi Sanjena Syamsul Qadir Jailani. Itu termasuk bagian dari cita-cita. Kenapa beliau merupakan wali aktor, wali al-ghaus, atau presidennya para wali. Kalau presidennya wali itu ruang lingkupnya adalah sedunia, satunya. Jadi presidennya wali hanya satu, gelarnya aktor atau al-ghaus. Kemudian punya anak buah dua, nah buahnya ada dua, Heri kan, Rosiname. Ya paling kita jirana, maksudnya buahnya presiden, maksudnya presidennya para wali. Di bawahnya itu ada struktur namanya autat itu 4 penjuru angin, ada timur, barat, selatan, utara. Di bawahnya lagi ada abjad, musim, ada musim semi, musim hujan, musim demam, ada 8. Ibu boleh dengan strukturnya ada jumlahnya 300. Itu yang bertugas ngatur angin, ngatur hujan, mengendalikan alam semesta. Itu dipahami. Tanpa adanya itu ya hancurkan alam semesta. Kenapa? Karena laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan diciptakan alam semesta, ya kan? Sekarang Nabi Muhammad diwakili, ada pewarisnya. Siapa para pewarisnya? Ulama. Para ulama. Karena ulama termasuk bagian dari kasihnya Allah. Hambanya Allah. Tanpa adanya itu ya hancurnya alam semesta. Jadi paham ya? Tiba-tiba cita-cita Jerman punya cita-cita jadi wali murid,
Jadi wali santri kecil ya, kerasnya kecil banget. Kita harus di minimal kita tak nyampe 100%, paling tidak dapat 50% atau 75%. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, kuntu badidan akhrajat kal muwadabati fit darsi wa iyyaka wal kasla fa innahu su'un wa afatu adimun. Jadi sarannya Imam Abu Hanifah, jangan kita menjadi orang yang pemalas, tapi harus punya komitmen seperti ini. Ini kita harus pertahankan sebisa mungkin, tidak ditingkatkan. Karena orang pemalas fa innahu su'umun, karena seorang pemalas adalah su'umun, coba jelek. Para ini bagian tengah orang yang memalas tetap jelek. Terus kemudian wa'afatun azimatun, bisa membahayakan kepada orang lain. Merembet aja tanya masih tanya kan malas merembet kepada orang lain. Boleh saya ambui ya. Qala Syekh Abu Nasus Sofari al-Ansori, ya nafsi la tarha al-amali fil barri wal adli wal ihsani fi mahli wa kullu dhi amalin fil khairi mughtasidun. Ya nafsi wahai diriku la tarha, janganlah engkau kendur anil amali fil barri, kendur anil amali dari perbuatan fil barri, dari berbuat fil barri kelakuan yang baik, dan jangan kendur fil adli wal adli, dan kelakuan dan harus adil, wal ihsani, dan jangan kendur selalu berbuat baik, fi mahdin, meskipun dengan cara pelan dere. Intinya jangan kendur, istiqomah, khusus dengan cara istiqomah, meskipun ya yang hadir sekarang berapa? 30, minggu depan 30, tak apa-apa. Minggu lagi 31, bagus sudah, karena bertambah. Terus kemudian jumlahnya kok menurun, tetap dan itu istilahnya fi mahdin, meskipun dengan cara pelan, tapi kita tetap punya komitmen untuk berbuat baik. Itu intinya. Wa kullu fi amalin fil khairi mughtasidun. Karena setiap orang yang punya amal baik, punya kelakuan baik, mughtasidun, itu diingini oleh orang lain. Kata roe orang lain. Siapa? Tangannya tribuni ajil baca dan metas baca banyak sudah yang berkisah siapa dari budi. Ternyata mau hadir ke majelis taklim. Banyak orang satanya, banyak orang kenapa? Karena amalnya baik, karena tingkah lakunya baik. Coba siapa? Yaca seumpama apa suah. Tak kira berdiri terus. Iya kan? Iya. Mau apa suah saja caca. Bukan karena para sengaja, bukan, tapi karena amal atau perilaku. Jadi yang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, diberi para swajah yang tanpa, itu syukuri dengan cara Jabeswa. Tiga tengah bisa disebabkan oleh perilakunya. Bini aja dia, pertahankan gelombingnya. Sehat deh maksudnya. Gelombingnya hati apa bagus terus. Ya, jangan sampai punya rasa iri, dengki, sombong, terus kemudian meremehkan kepada orang lain. Dengan seperti itu tak usah alaman, pasti hilang. Makan bisa jadi. Ya, bisa jadi dengan mau tepat lah, pasti bentak. Dio apa
Quran sompaman sangat religius. Banyak salaman. Yang mencoba hafal dulu udah boleh. Rokat pertama pun, rokat kedua pun boleh. Jadi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nasrus Sofar, Abu Nasrus Sofar Al-Ansori, bahwasanya diri ini jangan kasih kendor, jangan kendor untuk melakukan kebaikan, kendor untuk selalu berbuat adil, kasababoi, baik saudara, tetangga. Kalau memang salah ya bilang salah, kalau memang benar bilang benar. Terus kemudian jangan kendor untuk selalu memberi contoh uswah yang baik, meskipun dengan cara pelan-pelan. Karena setiap kelakuan yang baik itu disenangi oleh orang lain. Wa fi bala'in wa syu'umun kullu di kaslin. Dan orang yang malas, wa fi bala'in wa syu'umun, tak eka senang, justru bisa mendatangkan bala atau marah bahaya pada dirinya sendiri. Ya mungkin itu, semoga kita termasuk bagian dari ya nafsi la tarho anil amali fil barri wal adli wal ihsan fi mahalli wa kullu di amalin fil khairi muhtasidun. Amin Allahumma amin. Dengan sebab kita tidak pantang menyerah, dengan sebab kita punya komitmen yang sama, meskipun dengan cara pelan dere, kita selalu berbuat baik. Kita mampu menggali potensi yang ada di diri kita masing-masing, sehingga potensi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.